Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan kudrat dan inayahnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpah pada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 3 Cimundi, yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru yang berbahagia, terima kasih atas kedatangannya menghadiri undangan saya dalam rangka penyebaran diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Terima kasih pula saya ucapkan atas dukungan dari Bapak Ibu, dukungan baik moral, spirit, termasuk materi, dan itu menjadikan saya terus berdiri di sini, terus mengikuti pelatihan dengan keadaan lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali acara ini marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membawakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Isida Rosida, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Pangandaran. Sebelum menginjak selanjutnya, kita pahami dulu budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu pembiasaan yang baik di sekolah mencakup sikap dan perilaku maupun tutur kata sisa dari seluruh warga di sekolah, dengan tujuan agar anak dapat berkembang menjadi pribadi yang sopan, santun, berbudi pekerti luhur, dan berpikir kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, konsep inti dari budaya positif. Nanti saya akan sampaikan tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, saya sebagai pendahuluan, saya mau bertanya, boleh Bapak Ibu nanti menjawab pertanyaan saya. Dan nomor 1, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada yang mau menjawab, Bapak? Ya, terima kasih Lilis atas kesempatannya pada pertanyaan ini, penutup ini yang mengacu ke dalam pertanyaan tentang setuju dan tidak setuju hukuman ini dilaksanakan di sekolah ini terhadap anak. Menurut pendapat saya, setuju-setuju saja hukuman itu dilaksanakan kepada anak, tapi dengan catatan hukuman tersebut hukuman yang sifatnya mendidik, bukan untuk mencederai atau mengganggu fisik maupun psikis anak. Mungkin itu saja yang bisa saya ajukan. Terima kasih. Iya Bapak, terima kasih atas komentarnya, atas jawabannya. Tadi hukuman dapat mendisiplinkan anak. Lalu yang kedua, pemberian setuju atau tidak setuju bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat
Terima kasih atas waktunya. Memberikan hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman, saya sangat setuju. Dikarenakan kalau memberikan hukuman kepada anak yang bersifat edukatif itu bukan berarti anak diberi hukuman dengan sifatnya mencederai fisik, tapi anak disalurkan yang bersifat mendidik. Misalkan karena anak itu tidak mengerjakan PR, maka itu kurang baik atau kurang pantas seandainya anak tersebut misalkan berdiri selama belajar, itu kan kurang efektif. Jadi anak disuruh membaca barang berapa ahlinya atau membersihkan di lingkungan kelas. Barangkali seperti itu Bu jawaban saya. Iya Ibu, terima kasih atas jawabannya. Lalu yang ketiga, setuju atau tidak setuju memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Barangkali ada yang mau jawab lagi? Bu Rani mau? Enggak apa-apa. Nah Bapak Ibu, pertanyaan pemantik ini saya tujukan dan saya ajukan ini sebagai perangsang, kalau gitu ya, perangsang saja supaya Bapak Ibu nanti pada akhir sesi ini saya nanti akan bertanya lagi, apakah pandangan Bapak Ibu atau jawaban Bapak Ibu masih sama dengan sekarang sebelum pemahamannya nanti, ataukah nanti berubah dari sekarang setuju nanti malah jadi setuju, atau sebaliknya yang sekarang tidak setuju nanti bisa setuju. Terima kasih Bapak Ibu sudah ada komentar. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya saya akan memaparkan dulu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik di sini tugasnya menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, Bapak Ibu, ini Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik itu adalah seorang petani atau tukang kebun. Di sini petani hanya dapat memelihara benih supaya tumbuh dengan baik, bisa dengan memberikan pupuk yang proporsional, bisa dengan menyiramnya kalau misalkan kekurangan air, ataupun mengambil kutu-kutu, membasmi hama supaya tumbuhannya tumbuh dengan maksimal. Nah, ini diibaratkan kalau murid itu adalah benih atau bibit yang disemai. Sementara sekolah diibaratkan dengan ladang atau lahan. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa apabila ada benih unggul, bibit unggul, tetapi cara pengelolaannya tidak baik, pendidik tidak proporsional memberikan didikannya kepada anak, itu hasilnya tidak akan maksimal. Termasuk juga misalkan ini ada bibit unggul tetapi lahannya kurang baik, itu juga tidak akan mendapatkan hal yang maksimal. Sebenarnya tumbuh sih tumbuh, tetapi hasilnya tidak maksimal. Nah, di sini diperlukan proporsional atau keseimbangan antara bibit unggul, pemeliharaan yang baik, dan lahan yang subur untuk menghasilkan
nanti dalam keadaan yang maksimal baik. Kita masuk ke konsep inti perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di era saat ini belajar anak itu berdasarkan kebutuhannya, berbeda dengan dahulu. Kalau dahulu kita tidak memandang anak ini sudah kemampuannya sampai di mana, anak ini maunya bagaimana, anak ini apakah anak ini mah senang menggambar, atau yang ini mah senang matematika, atau yang lain senang menyanyi. Kita dahulu disamakan saja. Tetapi untuk saat ini yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi yaitu berdasarkan kebutuhan siswa. Kita kalau sebelum masuk di awal pembelajaran, awal tahun pelajaran, itu sering ada dibuatnya semacam diagnostik, asesmen diagnostik itu untuk mengenali siswa sukanya kemana, arahnya, maunya seperti apa. Inilah yang disebut dengan perubahan paradigma belajar. Nah, tadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, seperti yang kita tahu, profil pelajar Pancasila itu adalah merupakan tujuan pendidikan nasional. Kita mengerucut ke profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu yang satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan membimbing Bapak Ibu. Maksudnya kita bersama-sama. Saya ingin Bapak Ibu nanti kegiatan kepalan tangan. Saya minta Bapak Ibu membuka tangannya. Membuka tangannya boleh yang kanan ataupun yang kiri. Coba Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan Bapak Ibu. Lalu kepalkan tangan Bapak Ibu, kepalkan. Lalu setelah dikepalkan, bayangkan ada orang lain yang ingin merebutnya. Ada orang lain yang dengan susah payah merebutnya. Ada yang membujuk, merayunya, sampai dengan mengeluarkan uang untuk mendapatkan supaya kita itu membuka kepalan tangan kita. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada yang bisa memberi tanggapan? Bapak mungkin? Kalau diibaratkan dalam sebuah kepala itu adalah sebuah harapan. Mungkin harapan ini adalah sebuah cita-cita dari anak didik untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Dalam perjalanan itu mungkin saja banyak hal atau godaan dari samping, dari apa saja yang menggoda jalannya atau untuk menggapai cita-cita yang ingin mereka atau anak didik itu untuk dikembangkan cita-citanya. Mungkin kita sebagai pendidik harus berbuat yang terbaik untuk mewujudkan cita-cita dan harapan itu. Mungkin kan itu saja ya.
bisa apa, sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan tanggapannya. Jadi menurut Bapak itu anak betul ya, anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda untuk dikembangkan dan tidak luput dari godaan dan rongrongan. Mungkin dari filosofi kepala tangan tadi ada 3 yang ingin saya tanyakan. Apakah tadi saat Bapak Ibu mengepalkan tangan, apakah Bapak Ibu membuka tangan, membuka kepalan tangan itu setelah adanya bujukan dan rayuan? Bagaimana Bapak Ibu? Membuka atau tidak? Membuka. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah Bapak Ibu setelah ada rongrongan tadi, apakah Bapak Ibu tetap mempertahankan prinsip Bapak Ibu untuk tidak sama sekali membuka kepala tangan itu? Walaupun ada hambatan, ada rongrongan, ada bujukan, Bapak Ibu tetap mempertahankan untuk tidak membuka kepala tangan. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Boleh Bu, boleh itu prinsip ya Bu. Terus pertanyaan saya yang ketiga, dalam kepalan tadi, kegiatan kepalan tangan tadi, sesungguhnya itu yang memegang kendali siapa? Apakah Bapak Ibu yang mengepalkan tangan, ataukah seseorang yang merongrong, membujuk, merayu untuk membuka tangan Bapak Ibu? Kontrolnya ada di mana? Pemegang kendalinya siapa? Ya, yang punya tangan. Kontrol atau kendali itu ada pada diri kita. Kita itu punya pilihan. Apakah kita mau membuka tangan kita, ataukah kita akan tetap mempertahankan kepala tangan kita untuk tidak dibuka? Nah, betul. Itu kontrol itu ada dalam diri Bapak Ibu semuanya. Bukan dari orang lain, bukan dari siapapun, bukan dari atas rongrongan dan hambatan tersebut, tapi itu ada di dalam diri kita. Selanjutnya, ini perubahan paradigma teori kontrol. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam bukunya Kontrol Teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini ada yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memang memilih untuk tidak melakukannya. Artinya tadi ilusi itu, jadi kalau ilusi itu seperti kita bisa mengontrol murid, padahal yang sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol murid. Kalau muridnya itu sendiri tidak mau untuk dikontrol. Lalu ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Itu termasuk ilusi juga ya, karena penguatan positif dan bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Lalu ilusi yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini penguatan positif itu tidak selamanya bisa membuat bisa efektif dan bermanfaat bagi murid. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal
tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi semua itu tidak punya hak untuk memaksakan kehendak orang lain, termasuk orang dewasa kepada anak-anak, begitu juga sebaliknya. Apa makna disiplin? Apa yang terlintas di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan atau peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru salah satu alternatif terakhir bila perlu itu digunakan atau tidak sama sekali digunakan. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan. Mari kita tinjau kembali apakah penerapan disiplin di sekolah kita telah efektif, ataukah perlu ditinjau kembali apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik yang ada pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ada hubungannya dengan tadi kepala tangan tadi. Jadi anak itu disiplin itu awalnya dari dalam diri, bukan karena orang lain yang mendisiplinkan kita. Tetapi disiplin yang baik itu disiplin yang berasal dari intrinsik, yang berasal dari kesadaran dari diri pribadinya. Nanti saya akan jelaskan motivasi-motivasinya. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cepat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi kita bisa ambil bahwa self disiplin itu disiplin diri sendiri, ya. Mengatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka wajiblah orang lain untuk mendisiplinkan kita atau disiplin eksternal. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia. Tadi ya, sebenarnya arti disiplin itu adalah belajar. Selanjutnya, disiplin juga mempelajari bagaimana kita mengontrol diri sendiri, menguasai diri untuk mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan.
itu ya. Jadi tidak lepas dari yang tadi bahwa memang disiplin itu harus yang terbaik itu harus berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena siapapun atau bukan karena apapun. Bagaimana Bapak Ibu sampai sini? Sudah lelah? Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ice breakingnya apa? Ada yang mau membimbing ice breakingnya? Benia mau? Mau ice breakingnya Benia? Belum. Oke, gini aja ya Bapak Ibu. Kalau saya bilang SDN 3 Cimindi, Bapak Ibu bilangnya mantap luar biasa. Itu aja ya Mbak. Oke, kita mulai. SDN 3 Cimindi. Mantap luar biasa. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu. SDN 3 Cimindi. Mantap luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Aduh. Untuk selanjutnya ini ke teori motivasi perilaku manusia. Ini masih berhubungan dengan yang tadi ya Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain yang melakukannya. Yang ketiga, tadi untuk menghindari ketidaknyamanan itu termasuk motivasi eksternal. Kalau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain yang melakukan dari orang lain itu termasuk juga motivasi eksternal. Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Itu merupakan motivasi internal, motivasi yang berasal dari dalam diri kita, karena kita menghargai sebagai diri kita, bukan atas dasar takut dihukum, bukan atas dasar ingin mendapatkan sesuatu penghargaan, bukan seperti itu ya. Sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Nah, seperti yang saya katakan tadi, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Atau kemudian mendapat surat peringatan? Nah, itu merupakan motivasi eksternal, karena Bapak Ibu motivasinya melakukan datang tepat waktu itu karena takut dihukum, menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Nah, ataukah Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian dari atasan, mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi? Nah, ini juga merupakan motivasi eksternal, karena Bapak Ibu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan atau hadiah. Ataukah Bapak Ibu ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita, karena kita percaya tindakan guru akan dicontoh oleh murid-murid Bapak Ibu. Nah, kalau ini termasuk dengan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri kita, merupakan kesadaran bahwa kita ini memang menghargai diri kita sendiri. Nah, seperti Ki Hajar Dewantara mengatakan tentang merdeka.
tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini ada kaitannya juga dengan yang tadi, bahwa self disiplin atau motivasi yang berada dari dalam diri kita itu termasuk di sini terlepas dari perintah. Kita itu memiliki kesadaran dari dalam diri, bukan atas perintah orang lain, bukan atas hukuman, bukan karena penghargaan, tapi berasal dari dalam diri kita. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Alfikon. Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau misalkan menjanjikan hadiah, kalau misalkan penghargaan, kita bolehlah, karena itu merupakan positif kalau menurut kita. Kalau misalkan hukuman jelas-jelas itu kurang baik kepada siswa, tetapi kalau menurut Alfikon, penghargaan dan hukuman itu sama nilainya. Jadi penghargaan dan hukuman itu sama saja katanya. Jadi cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi murid. Sebagai contoh, anak kelas 1, dia dengan susah payah dia sudah bisa merangkai huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat. Nah, saat itu siswa itu sudah mendapatkan kebahagiaan. Wah, saya bahagia, saya sudah bisa merangkai kata. Nah, apabila ada datang seorang orang dewasa, boleh orang tua ataupun guru, nah nanti kalau kamu bisa membaca, ibu kasih bonus deh, ibu kasih sukro 1. Nah, itu anak jadi beralih, Pak. Jadi beralih, jadi tidak senang lagi karena dia mendapatkan tadi bisa, tapi dia akan beralih kepada hadiah yang dijanjikan itu. Nah, tadi diungkapkan, apabila kita memberikan hadiah terus, itu akan menghancurkan potensinya. Nah, seperti ini nanti ketemu juga di 5 posisi kontrol. Nah, jadi menurut Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman itu cara-cara yang kurang baik. Nah, di sini penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal. Seperti yang kita ketahui, dorongan eksternal itu kurang baik. Nah, berikut ini pernyataan Kohn tentang tindakan yang nilainya sama dengan hukuman, yakni yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Ibu maaf sebentar, Iya. saya pikir tadinya Ibu boleh maju. Ini mau sedikit apa ya, bukannya mau menginikan
bukan pendapat itu kan para ahli ya. Cuman yang saya tahu ya Bu, penghargaan itu kan kayak misalnya saya di rumah ya, ada anak misalnya saum ya, dengan diiming-imingi nanti dikasih hadiah apa gitu kan. Kalau selesai 1 bulan puasa, anak tuh suka termotivasi jadi semangat. Saya baru tahu ternyata dengan penghargaan itu malah bisa bisa mengganggu, menghancurkan potensi anak gitu. Padahal yang selama ini saya coba dengan memberikan penghargaan atau hadiah-hadiah kecil sekemampuan saya, itu bisa memberikan anak itu jadi motivasi, jadi semangat lebih lagi. Kalaupun mungkin tadi motivasinya hanya untuk hadiah untuk awal, tapi saya pikir untuk anak-anak tidak mengapa untuk tahap awal pun nanti seiring bertambahnya usia dia akan semakin paham tentang konsep bahwa itu adalah kewajiban puasa itu. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ini pernyataan ya, bukan pertanyaan ya. Terima kasih. Nah, sebenarnya yang ada di benak saya juga agak bingung. Dulu memang saya seperti itu. Saya sama seperti Bapak Ibu. Saya berpikir, saya bahkan sering memberikan hadiah. Nah, kalau kamu bisa, nanti ini ada permen 1. Kalau kamu bisa menyelesaikan ini Ibu kasih permen 1. Nah, seperti itu sering saya lakukan dulu. Nah, tetapi di sini tadi sudah saya katakan, itu kan pendapatnya para ahli, berarti mungkin sudah dengan berbagai percobaan dan simulasinya ya, kalau misalkan nah, jadi Alvikon itu mengatakan bahwa tadi penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu nanti ada kecenderungan semacam kecenderungan untuk berpindah ke hadiah. Bayangkan saja Bapak Ibu, misalkan anak, nah bersihkan nih tempat ini, nanti Ibu kasih nih 1.000 misalkan. Nah itu si anak itu membersihkannya bukan atas dasar dari dalam dirinya, tapi anak itu melakukannya atas dasar uang 1.000 itu. Bayangkan kalau hadiahnya tidak ada, apakah anak itu akan tetap melakukan kebersihan di sekolah? Apakah anak itu akan tetap bertahan melakukan sesuatu hal tanpa hadiah dari Bapak Ibu gurunya? Nah, itu kata Alvikon itu dikatakan tidak efektif, itu seperti itu. Bagaimana Ibu Nia Kurniasi? Ya, karena itu tadi sudah berdasarkan para ahli, jadi saya mengikut saja, tinggal belajar mungkin ya. Mau tidak mau Karena itu kan berdasarkan kan tergantung kepada lingkungan anak mah. Kalau lingkungan di sini jadi tergantung oleh lingkungan. Bisa juga kata Kurnia tadi, anak itu memotivasinya ke negatif sebenarnya, jadi nanti anaknya jadi karena barang atau uang. Dengan sendirinya oleh faktor kedewasaan juga itu mempengaruhi Kurnia. Jadi dia mungkin si anak itu itu mah cuma gitu ya. Jadi dia mengerti begitu sebagai dewasa sebagai anak. Jadi memang Kurnia itu cocoklah. Jadi bisa dikembangkan dengan motivasi sebagai hadiah gitu. Bisa juga gitu. Tapi tergantung lingkungan. Iya. Tergantung kondisi anak Iya, juga ya. itu. Mengomentari menurut ini pendapat para ahli dari KON ya, jadi tadi menghukum sama saja dengan memberi penghargaan, intinya tidak efektif. Jadi timbul pertanyaan bagi kami atau guru-guru, bagaimana seharusnya kita bertindak apabila menemukan atau ingin membangkitkan motivasi kepada anak didik, baik itu tentang keberhasilannya maupun tentang kekurangannya. Jadi apa yang mesti kita lakukan sebagai seorang pendidik atau seorang guru untuk hal tersebut? Barangkali ini hanya pertanyaan saja sedikit Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ibu terima kasih
komentarnya semua, terima kasih ya. Baiklah, akan saya jawab. Tadi memang betul ya, memang betul itu tergantung lingkungan boleh. Tetapi saya menjelaskan para ahli seperti itu. Memang kita seperti ini ya Bu. Jadi bagaimana ya, kita hidup itu ada di realita. Bagaimana murid-murid kita, bagaimana apa yang harus kita lakukan itu apa yang ada di depan mata. Mungkin Ibu tadi mengatakan seperti itu berdasarkan pengalaman Ibu bahwa sering memberikan motivasi dengan bentuknya hadiah. Selanjutnya tadi pertanyaan Bapak, apa yang harus dilakukan? Nah, begini Pak, tadi saya sudah mengatakan bahwa self disiplin, kesadaran yang timbul dari dalam diri itu hal terbaik sebagai motivasi untuk melakukan suatu hal. Nah, apabila dihubungkan tadi dengan bagaimana caranya, nanti akan saya jelaskan setelah ini tentang bagaimana menghadapi siswa yang memang mengalami masalah. Memang siswa memiliki masalah, baik itu masalahnya mungkin kalau masalah siswa tidak terlalu seperti itu, mungkin misalkan datang terlambat atau misalkan siswa suka mengejek temannya mungkin, atau misalkan siswa suka iseng pada temannya ngambil barang temannya, nah seperti itu. Nanti akan dijelaskan juga itu dengan cara menggunakan teori segitiga restitusi. Nah, jadi jawabannya tadi begitu Pak. Jadi kita harus bisa menggali kesadaran siswa untuk memiliki motivasi yang timbul dari dalam dirinya. Bagaimana Bapak? Sudah cukup. Terima kasih. Lalu selanjutnya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di kurikulum Merdeka ini, di era zamannya Bapak Ki Hajar Dewantara dulu mengatakan bahwa kita itu tadi kan dikatakan merdeka ya. Tadi sudah mengatakan bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara itu merdeka yang disiplin ya. Nah, di sini kita bukan membuat peraturan. Kalau dulu itu peraturan datang ke sekolah 15 menit sebelum belajar harus sudah datang di sekolah. Nah, peraturan itu siapa yang buatnya? Siapa yang membuat peraturan? Kepala sekolah, guru-guru. Nah, ya yang mematuhinya siapa? Siswa. Yang mematuhinya siswa. Nah, sekarang kita balikan dari peraturan menjadi keyakinan kelas. Bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas itu yang pertama, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dan keyakinan kelas maksudnya, jadi kalau peraturan itu dibuatnya sepihak, Bapak Ibu guru yang membuat, siswa yang mentaati. Nah, kalau keyakinan kelas dibuat, disepakati bersama-sama. Seperti begini, misalkan datang tepat waktu. Nah, itu sebenarnya jadi siswa tahu bahwa kalau saya tidak datang tepat waktu berarti saya salah. Seperti itu. Kalau peraturan itu kan tadi sepihak ya. Nah ini peraturannya di sekolah ini kamu harus datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas beda. Si anak itu berpikir, wah ini sudah 15 menit lagi nih masuk sekolah. Saya belum masuk, padahal saya sudah membuat keyakinan dengan Bapak Ibu guru bahwa 15 menit sebelum pelajaran dimulai saya harus sudah datang. Nah,
Itu bedanya antara peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, sebagai contoh, mengapa kita mentaati memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pasti jawaban Bapak Ibu itu untuk keselamatan. Atau yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan untuk menggunakan masker? Pasti jawaban Bapak Ibu itu untuk kesehatan. Nah, keselamatan dan kesehatan itulah yang dinamakan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan nilai-nilai universal itu nilai-nilai yang diakui oleh seluruh yang tersurat dan tersirat. Jadi lintas agama, suku, dan ras. Jadi tidak membedakan, semua percaya bahwa keselamatan dan kesehatan itu mereka perlukan. Jadi di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi yang ada dari dalam diri kita, ini kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lah yang lebih menggerakkan dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, selanjutnya di sini ada hukuman atau konsekuensi. Boleh Bapak Ibu memberikan jawaban ya. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah." Nah, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi sudah melakukan peran-peran. Iya. Terus yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman. Menyuruh anak untuk membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Dia kan dicoret meja, dia harus membersihkannya. Iya, betul. Terus yang ketiga, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak bersepatu hitam. Apa itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lalu kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Nah, Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Tadi sudah dijelaskan kalau hukuman itu sifatnya menyakiti fisik atau verbal. Ya. Kalau misalkan konsekuensi, ini bisa dikatakan seperti begini ya Bu. Anak itu, jadi konsekuensi mah sudah disepakati sebelumnya. Ini si anak sudah tahu peraturannya, seperti yang ini. Si anak sudah tahu peraturannya. Kalau misalkan saya mencoret-coret meja tulis, saya pasti nanti disuruh untuk membersihkan. Nah, seperti itu. Ini sifatnya si anak. Kalau konsekuensi itu sifatnya anak sudah tahu konsekuensinya. Jadi anak itu harus konsekuen. Dan karena dia sudah tahu bahwa misalkan melakukan hal ini akan berakibat seperti ini. Kalau hukuman itu sifatnya datangnya tiba-tiba, ada dari misalkan tiba-tiba aja kita berpikir itu bersihkan tuh WC gitu kan, karena kamu terlambat datang, dan seperti itu. Nah, itu adalah hukuman. Nah, tadi juga termasuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "tidak datang terlambat lagi" itu merupakan hukuman, karena itu akan jadi menyakiti fisik verbal anak, bukan fisik ya, maaf, tapi verbal. Iya. Bukan fisik ya, maaf. Perasaan. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan antara kalau hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi hanya tidak nyaman saja. Jadi dia tidak akan mengingat sampai ke sudah besar
sudah besar dia akan mengingat. Tapi kalau konsekuensi tadi disuruh membersihkan karena kelakuannya itu mungkin hanya tidak enak sih, betul tidak enak, tapi hanya saat itu saja tidak enaknya. Lalu anak akan membenci kedisiplinan. Kalau misalkan anak sering dihukum, lalu anak menghargai disiplin. Kalau misalkan konsekuensi, karena dia sudah tahu konsekuensinya. Kalau misalkan saya melakukan ini, konsekuensinya saya akan seperti ini. Lalu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang tidak baik. Di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Nah, tadi bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas, seperti di sini dilarang mengganggu orang lain saat pembelajaran di kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu saling menghormati. Sebenarnya sama saja, hanya kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan dengan anak-anak. Lalu hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, hadir tepat waktu. Mohon maaf, adzan zuhur dulu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas mempersilakan warga sekolah atau murid-murid untuk mencurahkan pendapatnya tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah, lalu mencatat semua masukan dari murid atau sekolah. Susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang dimaksud kalimat negatif dan kalimat positif itu anak dibiasakan tidak menggunakan kalimat negatif. Contoh kalimat negatif, jangan ada kekerasan di kelas. Itu kalimat negatif. Rubah ke kalimat positif, tidak melakukan kekerasan. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat negatif dan kalimat positif di sini. Lalu tinjau ulang keyakinan kelas bersama-sama, sebaiknya dibuat singkat, padat, dan jelas. Setelah keyakinan kelas dibuat, lalu ditempel di setiap kelas, atau kalau lingkupnya sekolah, ditempel di sekolah, di luar kelas yang bisa dilihat oleh semua orang. Nah, contoh dari keyakinan kelas, misalkan selalu bersikap positif, ada percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, senantiasa menjadi yang terbaik, berkomitmen terhadap setiap tugas yang diberikan, senantiasa saling membantu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Lalu kita akan masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Wah, ini kan terlihat. 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan untuk disayang atau memiliki untuk diterima. Yang ketiga kebutuhan kebebasan, yang keempat kebutuhan penguasaan. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Nah, itu merupakan kebutuhan bertahan hidup. Lalu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini bersifat psikologis. Kebutuhan yang untuk disayang, diterima, meliputi kebutuhan akan berhubungan dengan koneksi sosial. Kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang seperti teman, pasangan hidup. Nah, lalu yang ketiga penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, ya. Lalu selanjutnya kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah seseorang. Lalu yang kelima yaitu kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan. Sesuai dengan kebutuhan kesenangan,
yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Seperti contoh, anak itu ada anak yang misalkan ngambil barang temannya hanya untuk dia melihat ekspresi temannya itu. Kalau saya ambil barang itu, nanti si yang diambil barangnya itu akan bagaimana ya? Nah, seperti itu. Itu adalah bahwa anak tersebut memiliki kebutuhan untuk kesenangan, karena banyak siswa yang misalkan kalau ngambil barang-barang dia langsung tersenyum dari kejauhan, senang melihat orang tidak melihat orang tersiksa itu senang. Itu adalah bahwa siswa itu memiliki kebutuhan kesenangan. Iya Bu, ada ya Bu anak yang seperti itu. Jadi intinya begini. Jadi intinya anak itu harus dipenuhi kebutuhannya, dan kita harus tahu anak ini sebenarnya bagaimana. Kok anak ini menyimpang misalkan, atau menyimpang misalkan anak ini suka misalkan usil sama temannya misalkan, apakah anak ini kurang kasih sayang di rumahnya, ataukah anak ini memang menginginkan kesenangan, ataukah anak ini memang menginginkan kebebasan. Ada misalkan anak, Bu, Abimah Ali belajar gitu, ada yang seperti itu. Kenapa Ali belajar? Apakah anak ini menginginkan kebebasan, belajarnya di luar misalkan seperti itu. Nah itu jadi intinya kita itu harus paham atas kebutuhan siswa, di mana jadi tugas kita itu memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan dasar siswa. Diharapkan apabila kebutuhannya sudah terpenuhi, anak akan mencerminkan budaya-budaya positif di sekolahnya. Nah, untuk selanjutnya 5 posisi kontrol guru, yaitu guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman, pemantau, dan manajer. Nah, satu-satu ya. Kalau penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh, patuhi aturan saya atau awas kamu. Nah, itu sudah merupakan hukuman verbal, hukuman kata-kata. Lalu ada yang kedua, posisi kontrol guru itu pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah, posisi ini biasanya menggunakan kata-kata yang lembut, tidak terdengar, yang membuat orang lain tidak nyaman. Contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, sebenarnya itu lembut diucapkannya, tetapi itu merupakan si pembuat itu merasa bersalah. Ya, terus yang ketiga, teman. Posisi kontrol guru sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti siswa. Posisi ini bisa positif dan bisa juga negatif. Contohnya, ayo bantulah demi ibu ya nak ya. Nah seperti itu adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Lalu sebagai pemantau, saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku siswa. Ini berdasarkan peraturan dan konsekuensi yang tadi. Peraturannya seperti ini dan konsekuensinya seperti ini. Contoh, apa yang telah kamu lakukan, sanksi dan konsekuensinya kamu sudah tahu kan? Kalau misalkan kamu melakukan ini, konsekuensinya apa? Nah, ini berhubungan dengan keyakinan kelas tadi yang sudah dia sepakati. Lalu yang kelima, ini posisi kontrol manajer. Posisi kontrol ini yang terbaik digunakan oleh guru. Karena apa? Posisi di mana guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas kesalahannya. Contoh, apa yang kita yakini, kembali juga ke keyakinan kelas. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah,
restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Nah, ini adalah cara menurut Gerson 2004 ini mengatakan bahwa si cara menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan restitusi. Restitusi ini berhubungan tadi dengan posisi kontrol manager, yaitu mendidik anak agar mempertanggungjawabkan perilakunya. Ada 9 ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini yang dimaksud segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama cara-caranya yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yaitu untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat kesalahan. Kata-kata guru dalam menstabilkan identitas itu seperti ini. Sebenarnya ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu adalah cara-cara menstabilkan identitas. Semua orang juga sebenarnya pernah gagal dan pernah melakukan kesalahan karena kesalahan itu manusiawi. Nah, itu jadi si anak yang sebelumnya dia sudah melakukan tindakan kesalahan itu, oh ternyata ada yang sama dengan saya telah melakukan kesalahan. Mungkin seperti itu pikirannya nanti. Nah, stabilkan dulu identitasnya. Lalu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini guru perlu berkata seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, seperti itu. Kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Apa yang kamu inginkan atau apa yang penting bagimu? Kamu maunya apa? Nah, seperti itu. Lalu tentang menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata begini, kalau untuk meyakinkan keyakinan, untuk menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nah, ini berhubungan lagi dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Menanyakan keyakinan itu bisa guru berkata menanyakan keyakinannya yang sudah dibuat di sekolah. Nilai-nilai kebajikan, apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, seperti itu. Jadi anak nanti akan mengerti, oh kesalahan saya telah misalkan saya telah melanggar kesepakatan nomor 2. Saya tidak menghargai rekan, saya tidak menghargai teman saya. Atau misalkan tadi seperti contoh kasusnya anak yang suka ngambil barang teman. Berarti kesepakatan kelasnya tadi kan sudah dibuat bahwa kembalikan barang ke tempatnya. Nah, dia sudah mengerti, oh saya melakukan ini karena jadi saya melanggar kesepakatan kelas yang saya buat dulu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita apa yang merupakan pemahaman itu sudah saya sampaikan, mungkin sampai di sini. Barangkali ada Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelahnya tadi dipaparkan oleh Ibu Iis dalam waktu yang sudah berlalu, saya
saya ada sedikit kesimpulan yang barusan disampaikan. Pertama, khusus untuk kita bagi guru, bagaimana kita melaksanakan apa yang disebut dengan motivasi internal dan eksternal. Jadi motivasi tersebut kedua-duanya juga perlu kita lakukan, terutama untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan termasuk dari berbagai macam hukuman tadi, ada yang hukuman bersifat edukatif, terutama yang perlu kita laksanakan dalam rangka meningkatkan minat belajar para siswa. Adapun kita sebagai guru perlu diketahui, tadi ada yang dikatakan konsekuensi atau hukuman itu sudah agak paham sekarang lah ya Bu. Jadi mana yang dikatakan konsekuensi dan mana yang dikatakan yang disebut dengan hukuman. Alhamdulillah bis, mudah-mudahan apa yang disampaikan barusan ada manfaatnya bagi kita semua untuk menjalankan tugas kita sebagai guru. Demikian. Ya, terima kasih Ibu atas refleksinya. Mungkin ada lagi yang akan memberikan refleksinya, Bapak. Ya, terima kasih Ibu Is yang telah memaparkan tadi dari awal sampai akhir. Mungkin menjadi pengalaman baru bagi kita sebagai tenaga pendidik untuk bisa membedakan hal-hal yang tadi mana yang sudah dikemukakan oleh Bu Nuri, mana hukuman, mana konsekuensi dan lain sebagainya. Mungkin harapan kita semua teori tersebut mudah-mudahan setelah dipaparkan oleh Bu Iis, kita sebagai pendidik bisa memanfaatkan atau melaksanakan dalam konseptualnya atau dalam kehidupan nyata di kelas. Mungkin itu sangat bermanfaat bagi pendidik, juga bagi anak didik kita. Terima kasih Bu Iis. Terima kasih Bapak, refleksinya luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hal-hal yang untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak. Terima kasih atas dukungannya, moral, materi, spirit. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Ibu Iis yang sudah memaparkan budaya positif yang begitu panjang lebar. Ternyata dari sekian banyak presentasi yang dia sampaikan, masih banyak hal-hal yang belum dipahami oleh saya khususnya sebagai pendidik. Contoh kasusnya tadi yang tentang hukuman atau memberikan penghargaan. Ya, selama ini saya pikir memberikan penghargaan kepada anak itu sesuatu yang bagus. Ternyata berdasarkan para ahli yang bukan mungkin yang pasti ya, para ahli itu sudah memberikan sudah melakukan istilahnya survei ya dan lain sebagainya, mengkaji berulang budaya dan lain sebagainya sehingga menghasilkan kesimpulan, lahirlah teori tadi ya. Ternyata ini menjadi masukan yang sangat luar biasa bagi saya khususnya. Kedepannya insya Allah akan saya coba perbaiki kepada anak-anak yang selama ini yang biasanya menggunakan memberikan penghargaan kepada anak dengan niat memotivasi, ternyata memang ada efek yang kurang bagus. Mudah-mudahan kedepannya saya sebagai pendidik bisa lebih baik lagi dalam mentransfer ilmu dan mendidik anak-anak di SD Negeri 3 Cimindi. Terima kasih kepada Ibu Iis yang telah memberikan banyak ilmu. Cukup sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nak, pada hari ini awal tahun pelajaran 2023-2024 kita akan membuat keyakinan kelas. Nanti kalian tuliskan apa yang sekiranya bisa disepakati bersama-sama. Lalu nanti kita tinjau ulang bersama-sama kesepakatan mana yang sekiranya bisa
buat untuk keyakinan kita di kelas ini. Lalu kalian nanti setelah jadi kesepakatan kelas, kalian menandatangani menandatangani keyakinan kelas tersebut. Bagaimana? Sudah siap? Baiklah, Ibu bagikan kertasnya ya. Silakan tuliskan kesepakatan kelas. Silakan tuliskan mau apa, silakan ditulis. Bagaimana? Silakan yang sudah ditempel ke papan tulis. Selamat pagi Pak Ujan. Ibu dengar kamu sering datang terlambat ke sekolah. Apa itu betul, Nak? Betul, Bu. Sudah berapa kali kamu datang terlambat pada minggu ini? 3 kali, Bu. Menurut kamu datang terlambat ke sekolah itu merupakan kesalahan atau bukan? Kesalahan, Bu. Baiklah Nak, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan dan semua orang pernah gagal. Yang penting kita tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. Iya, Bu. Di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi mari kita cari solusinya agar kesalahan tidak terulang kembali. Coba jelaskan sama Ibu, mengapa kamu terlambat? Saya bangun kesiangan, Bu, karena main HP terus. Ya, menurut kamu ada tidak dalam keyakinan kelas kita yang mengatur tentang ini? Poin yang mana dan bagaimana bunyinya? Ada, Bu, poin 1 datang tepat waktu. Ya, baiklah, jika itu merupakan kesalahan, mau nggak kamu memperbaiki dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terlambat lagi? Ya, Bu, saya tidak akan terlambat lagi dan tidak akan main HP terus, segar bangunnya tidak kesiangan. Ya, terima kasih Nak. Mari kita sama-sama mematuhi keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama.